hubungan saya dengan Gus Dur, saudara, dengan adik beliau Gus Solah. Gus Solah itu sering datang ke rumah ke Petamburan, saudara. Saudara, kira-kira jelas tidak? Nah, cuman memang ada kelompok-kelompok pertikaian saya dengan Gus Dur digoreng terus, saudara. Digoreng. Seolah-olah saya sama Gus Dur ini mau perang, main kafir-kafiran. Saudara, enggak. Saudara, biasa Gus Dur punya pemikiran, kita protes, saudara. Nah, kalau Gus Dur lagi marah ngatain saya, saudara, ya saya jawab. Saudara, kan saya bukan tembok. Kita di FPI, saudara, detail. Kita mereksanya itu satu persatu. Oh, Panji ini pelawak, menghina sholat. Ada yang ngomong, emang Habib udah nonton? Kalau gua belum nonton, gua nggak boleh ngomong. Tolong. Ya kita nonton dulu dong. Kita lihat, kita pelajari, kita nilai. Ini menghina gak? Yang ini menghina gak? Oh, nggak menghina, jangan dituntut. Oh, ini menghina, ya laporin. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Waktu zaman Gus Dur, saudara, ada 157 kiai dari Jawa Timur, tokoh-tokoh sentral NU, pimpinan pondok-pondok pesantren besar, saudara, menulis petisi meminta kepada Gus Dur untuk bertaubat, saudara, dan menarik ucapannya. Nah, kemudian dikirimlah Gus Lutfi Basori Alwi, putra Kiai Haji saudara Basori Alwi di Kota Lawang, saudara, Malang, Singosari. Nah, begitu datang, beliau mau sampaikan itu ke Gus Dur. Ini amanat, surat dari 157 kiai. Suratnya masih ada kok, fotokopinya sama saya, saudara. Kalau aslinya udah kita serahkan ke Gus Dur. Nah, Gus Lutfi minta tolong, Habib, saya sudah datang ke Kiai Ma'ruf Amin, pimpinan MUI kala itu. Kami minta dianterin, mau nitip ini surat buat Gus Dur. Kata Kiai Ma'ruf, jangan saya, sampein aja sendiri, jangan nitip ke saya, nggak enak. Nah, kita ini sama-sama senior. Nah, akhirnya mereka datang ke almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi. Itu orang tua saya, guru saya, saudara, sahabat baik saya, Allah yarhamuh, saudara. Nah, Kiai Hasyim Muzadi bilang, waduh, saya nggak enak, saya satu kantor, saya di lantai atas, saya punya kantor. Saat itu beliau ketua PBNU, saudara. Nah, Gus Dur ada di bawah kantornya. Ya sudah, kalian langsung aja ke bawah, sampein ke Gus Dur. Nah, ini Gus Lutfi berat, minta dianterin. Kiai Hasyim Muzadi, janganlah, nanti kalau saya nggak enak, kita kan sama-sama senior di NU. Sudah sampaikan aja, ini kan surat, cuma nyampe surat aja. Nah, tapi bingung, aduh Kiai, mesti ada yang anter dong, nggak enak. Nah, Kiai Hasyim Muzadi nyaranin, ya sudah, kalau kalian minta diantar, rasanya di gedung ini nggak ada yang berani ngantar. Jadi siapa Kiai? Minta antar aja sama Habib Rizik. Saudara, ya datang Gus Lutfi ke Petamburan. Habib Rizik, kami minta bantuan. Bantuan apa Kiai? Diunjukin, ini surat petisi ulama-ulama Jawa Timur, 157 orang yang tanda tangan. Itu pimpinan-pimpinan pondok pesantren besar, saudara, yang ada di Jawa Timur, saudara, termasuk almarhum Kiai Haji Abdullah Faqih, saudara, termasuk Kiai Haji Mas Subadar, saudara, semua tanda tangan. Nah, akhirnya saya bilang, baik, kalau cuma ngantar saya anterin, tapi kalau nitip saya nggak mau. Kalau kamu nitip, saya yang sampein, saya nggak mau. Tapi kalau ngantar, saya antar. Saya antar, saudara. Ada Gus Lutfi, ada Habib Abdurrahman Baharega, ada kakak saya antar. Begitu antar, masuk ke kantor Gus Dur, saudara, kita berikan salam, kita hormati, kita duduk depan beliau, kita perkenalkan diri. Terus Gus Dur bertanya, Habib Rizik, ada keperluan apa datang? Nah, begini Gus, saya hanya nganter. Ini di depan saya ada dua tokoh Jawa Timur. Satu Habib Abdurrahman Baharega Asgaf, satu lagi Gus Lutfi, putra Kiai Haji Basori Alwi. Nah, mereka ini mau menyampaikan surat Gus. Ada surat petisi
yang ditandatangani lebih dari 150 kiai Jawa Timur. Nah, jadi saya cuma ngantar aja Gus ya. Silakan Gus Lutfi untuk menyampaikan. Nah, Gus Dur tanya mana suratnya, kata Gus Dur. Nah, Gus Lutfi berikan. Terus kata Gus Dur, ada asistennya, bacakan. Dibacain saudara. Nah, begitu dibacain isinya itu tadi saudara, minta Gus Dur ini minta maaf, taubat saudara, dan tarik itu ucapan. Nah, singkat cerita, saya nggak mau cerita bagaimana berlangsungnya diskusi saudara. Singkat cerita, Gus Dur ingin klarifikasi langsung kepada semua kiai. Ya silakan. Nah, kemudian Gus Dur tanya, Habib Rizik bagaimana? Saya bilang, saya nggak ikut campur Gus. Saya nggak ikut campur urusan ini. Yang jelas, ya kalau antum nggak cabut, ya kita laporin ke polisi. Dia diam. Terus kata dia, Habib Rizik, saya nih pengen sekali-kali bagaimana kita diskusi. Saya jawab, boleh Gus, silakan. Antum tetapkan kapan harinya, kapan tanggalnya, di mana tempatnya. Ana ajak pengurus-pengurus FPI untuk mendengarkan arahan antum. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, kita siap. Tapi syaratnya satu Gus, apa Habib Rizik? Setelah antum bicara 5 jam, antum dengerin kita juga 5 jam. Karena banyak pemikiran kita Gus yang tidak sejalan. Kita sama-sama Asy'ari, kita sama-sama Syafi'i, kita sama-sama Sufi Gus. Sama, kalau itu udah nggak usah diragukan. Tapi ada pemikiran-pemikiran yang menurut saya dan kawan-kawan itu ada aroma liberal. Kami nggak terima. Itu Gus Dur langsung berdiri. Baik Habib Rizik, saya setuju. Ini saya suka. Mana tangan kamu? Saya sodorkan tangan, diajak pejabat. Nanti saya tetapkan hari, tanggal, kita ketemu, kita diskusi. Saya sampaikan pemikiran saya, Anda silakan sampaikan pemikiran Anda. Saya senang begini. Nah, jadi saya nggak ikut campur lagi. Ya Gus, insya Allah saya tunggu kabarnya. Saya kasih nomor telepon saudara. Tapi nggak lama dari situ akhirnya beliau meninggal dunia saudara. Allah yarhamu. Mudah-mudahan Allah rahmati saudara. Nah, jadi artinya kita ajak Gus Dur kemudian klarifikasi saudara. Nah, kalau sudah klarifikasi biasanya kita nggak langsung lapor lagi saudara. Pokoknya kalau udah klarifikasi, udah minta maaf, udah ngaku salah, stop. Nggak usah dipermasalahkan lagi saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Saya mau tanya semua, penista-penista agama biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir. Shallu ala nabi. Nah itu saudara. Jadi sebetulnya hubungan saya dengan Gus Dur, saudara, dengan adik beliau Gus Solah. Gus Solah itu sering datang ke rumah ke Petamburan saudara. Orangnya santun Gus Solah, orangnya baik, orangnya bisa diajak bicara saudara. Beliau sering bilang, Habib, ini saya punya kakak, kalau punya pemikiran begini-begini, Habib jangan kaget lah, tolong dimaklumi Beb. Nah, itu cuma kegenitan berpikir. Saya jawab, bukan begitu Gus. Saya bilang, kalau urusan politiknya saya acukan jempol ke Gus Dur. Kalau urusan politik saya acukan jempol, hebat dia politiknya. Kalau bicara ilmu sosial kemasyarakatan, hebat Gus Dur, luar biasa. Tapi kalau urusan pemikiran liberal, saya nggak bisa diam Gus. Amar ma'ruf nahi munkar harus ditegakkan. Nah jadi saya jadi ingat dulu Gus Dur waktu jadi presiden apa dia bilang, DPR kayak taman kanak-kanak. Terbukti sekarang saudara, emang benar. DPR sekarang kita lihat saudara, yes man, apa aja saudara yang diminta oleh pemerintah diiyahin saudara. Sudah jelas-jelas ada pejabat salah, masih dilindungi saudara. Nah, jadi kalau Gus Dur dulu bilang kayak taman kanak-kanak, ya benar juga saudara. Kira-kira jelas tidak? Nah cuman memang ada kelompok-kelompok pertikaian saya dengan Gus Dur digoreng terus saudara. Digoreng seolah-olah saya sama Gus Dur ini mau perang, main kafir-kafiran saudara. Enggak saudara, biasa Gus Dur punya pemikiran, kita protes saudara. Nah kalau Gus Dur lagi marah ngatain saya saudara, ya saya jawab saudara. Kan saya bukan tembok. Kalau tembok lu katain gak ngejawab saudara. Saya jawab, loh kenapa begitu Gus? Mestinya begini, mestinya begitu saudara. Cuman sekarang dia ada yang ngegoreng saudara untuk adu domba. Kiai sama kiai diadu domba
Saudara, Habib sama Habib diadu domba, Habib sama Kiai diadu domba. Kurang ajar tidak? Saya mau tanya semua yang ada di sini, saudara, kalau Habib sama Kiai akur, bagus tidak? Indah tidak? Senang tidak? Dukung tidak? Takbir. Nah, kalau ada orang-orang adu domba ulama sama habaib, kiai sama kiai, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Sambut atau usir? Takbir. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Jadi saudara, alhamdulillah, mudah-mudahan dari dulu sampai sekarang, dan mudah-mudahan sampai yang akan datang sampai akhir hayat, saudara, saya tidak akan berubah. Siapapun yang menghina Allah, siapapun yang menghina Nabi, siapapun yang menghina Al-Quran, siapapun yang menghina Islam, bahkan mereka yang menghina para ulama-ulama yang istiqamah, akan kami proses hukum, saudara. Nggak bakal kita biarkan. Nggak bakal siapapun dia, mau itu presiden, wakil presiden, menteri, wakil menteri, pejabat tinggi, saudara, mau itu artis, mau itu saudara jenderal, saudara TNI, Polri, saya nggak peduli, saudara. Hina Islam, berhadapan dengan kita, saudara. Titik. Emang itu saya mau tanya semua di sini, sekali lagi saya mau tanya, kalau ada yang menghina Allah, biarkan atau lawan? Jadi kalau saya lawan, setuju tidak? Dukung tidak? Takbir. Nah, sebelum saya akhiri kembali soal Ahmad Dhani tadi, saudara. Ahmad Dhani gentleman. Begitu saya bawa ke MUI, filmnya diputar di MUI, akhirnya MUI menyadari, oh iya, ternyata Ahmad Dhani salah. Karena Ahmad Dhani dikontak, dikasih tahu, dinasehati, saudara sadar, minta ketemu saya, ketemu, saudara minta arahan, bagaimana cara tobatnya, bagaimana cara untuk minta maafnya, kita kasih arahan, dan beliau minta maaf secara terbuka, saudara. Logo beliau robah sedikit, takut kalau lain kali nggak sengaja keinjak lagi. Saya bilang, saya yakin Anda tidak sengaja. Kalau Anda dari pertama minta maaf, kami khilaf, kami nggak sengaja, selesai, kita nggak laporin. Cuman Anda kan ngelawan, kami kasih tahu nggak mau dengar, malah minta bantuan ke ahli tafsir, ke Gus Dur, ke MUI, ya kami kejar. Tapi kalau Anda sudah begini, selesai, laporan kita cabut, saudara. Nah, akhirnya dia bikin siaran pers, dia nyatakan, yaitu minta maaf, dia cabut, dia punya logonya, dia cabut rekaman yaitu daripada acara tersebut, selesai. Dan sampai hari ini hubungan saya dengan Dhani udah kayak keluarga, saudara. Nanti dia datang ke Petamburan, ngobrol, dia ada masalah, saudara, dicerita, saudara. Nah, jadi artinya apa? Kita nggak benci orang, enggak. Salah, kasih nasihat, tobat, bisa berkeluarga, saudara. Alhamdulillah. Nah, itu yang saya mau sampaikan pada malam hari ini, saudara. Jadi sekali lagi, jangan melecehkan Islam, saudara. Jangan. Nah, maka itu saya minta kepada Bapak Menteri Agama yang sekarang, jangan mengulangi perilaku Menteri Agama yang lalu. Jangan lagi ada pernyataan adzan seperti gonggongan anjing. Jangan lagi ada pernyataan orang yang puasa justru yang mesti menghormati orang-orang di luar Islam yang tidak puasa. Enggak begitu. Kalau soal menghormatinya sebagai manusia, tentu kita hormati. Menghormatinya sebagai warga masyarakat, tentu wajib kita hormati. Tapi kalau menghormati tidak puasanya, makan seenaknya di tengah jalan, tidak boleh. Saya mau tambahkan lagi nih, umat Islam. Gara-gara umat Islam juga makan di jalanan, jadi orang kafir lancang. Yang ngajarin kita sih, kalau kita kompak, yang puasa, yang nggak puasa, jangan makan di jalanan, jangan minum di jalanan. Orang kafir nggak berani, saudara. Kita yang ngajarin mereka, yang nggak puasa merokok di jalanan, ngopi, minum es, dan kurang ajarnya kalau dia naik mikrolet dia ngerokok. Di mikrolet yang naik puasa semua, dipaksa hisap daripada asap rokok dia, saudara. Kurang ajar. Nah,
saya minta umat Islam tegas. Kalau naik bis atau tempat-tempat umum di bulan puasa ada yang ngerokok, suruh matiin saudara, suruh matiin. Karena asapnya itu kalau sengaja kita isap bisa membatalkan puasa kita saudara. Enaknya dia yang nggak puasa dia mau batalin puasa kita saudara. Kecuali kalau asap-asap yang kesedot kita yang nggak sengaja, lagi jalan di jalanan bis lewat, dia punya knalpot saudara, nah itu keluar asap hitam, kesedot sama kita, nggak sengaja, nggak batal. Tapi kalau naik mikrolet, semua puasa dia duduk enak, dia ngerokok di depan yang lain. Undang-undang saja nggak boleh ngerokok di tempat umum, betul? Ngerokok di kendaraan umum, betul? Apalagi bulan puasa. Maka itu saya mau tanya dulu nih umat Islam di sini semua nih, saudara. Kalau ada yang seenaknya makan di jalanan, apalagi ngerokok di kendaraan umum, berani nggak suruh berhenti? Berani nggak suruh matiin rokoknya? Ini uji mental nih, uji nyali. Berani nggak? Betul? Siap bersatu, siap kompak, takbir. Alhamdulillah. Nah baiklah ya ikhwan. Akhirnya dalam rangka menyambut bulan Ramadan, saya minta kita baca marhaban ya Ramadan rame-rame. Nanti disertai apa namanya, hadrohnya jangan digulung dulu. Nah, ayo dibuka hadrohnya. Siap-siap kita baca rame-rame marhaban ya syahr Ramadan. Siap? Mana ada mic lagi? Ada mic lagi? Ini coba nyalain, ini nggak ada suara nih. Ya, satu lagi. Ada mic lagi? Ya baik, semua sama-sama. Saya punya penantu. Ini ada Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi, saudara, lulusan Universitas Al-Wasitiyah di Husaisah antara Tarim dan Sewun di Hadramaut. Kemudian juga ada saya punya menantu. Ini ada Ahmad Muhajir, saudara, yaitu Al-Idrus yang juga sekolah di Hadramaut. Dan ada lagi satu Habib Hussein As-Segaf. Ini juga lulusan Universitas Ahqaf, yaitu di Tarim, saudara. Nah jadi sengaja malam ini 3 menantu saya bawa, saudara, karena ini kita punya guru Ustadz Hamdani Arsyad, diantar langsung oleh Habib Umar bin Ahmad Al-Attas, pimpinan Asmaul Husna Pusat, saudara, ke rumah saya yang di Sentul untuk merencanakan acara hari ini, saudara. Maka itu walaupun malam ini saya agak drop, tidak betul-betul sehat saudara, tapi mengingat bagaimana Habib Umar bin Ahmad Al-Attas, Ustadz Hamdani Arsyad datang saudara dengan penuh harap, dengan penuh takrim, dengan penuh ihtiram. Akhirnya malam ini saya bilang, mantu-mantu ayo ikut. Abang sekarang mau hadir, ikut aja. Kalau ntar abang gak bisa ceramah, biar mantu 3-3-nya gitu suruh ceramah ya. Alhamdulillah akhirnya saya bisa juga ceramah di sini. Biar mantu baca gosidahnya. Sallu ala nabi.